Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila kelas A Institut Teknologi Kalimantan akan mempresentasikan tentang pengaruh komunikasi media sosial dalam nilai-nilai budaya Pancasila. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Citra Dwi Paradila dengan NIM 0813, ada Jenika Kesi Putri 0837, dengan saya sendiri Karina Safitri 0841, Miftahul Kintia 0849, Adisti Rima Levit 0871, Exo Under Wilson Siahan 1501, dan Muhammad Raihan Asmia 1509. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Redisti untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Karin. Saya akan menjelaskan pemaparan selanjutnya. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan karena budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi. Media sosial menjadi wadah bagi individu-individu maya untuk berkumpul, berbagi, atau berinteraksi satu sama lain. Hampir semua kegiatan interaksi sosial, tentunya bukan yang terkait dengan interaksi fisik, dilakukan melalui media sosial. Selanjutnya ada pembahasan. Masalah bagi kita, apakah Pancasila akan digerus oleh perubahan ini atau justru semakin mematapkan pentingnya bagi Indonesia dan juga diperlukan bagi pergaulan antar bangsa dan sikap kita terhadap alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jenika. Baik, Pancasila bukan sekedar kontrak sosial yang dibuat untuk hidup bersama dengan damai oleh masyarakat yang berbineka, tapi ilmu dan keterampilan hidup yang akan menjadi jaring pengaman peradaban dunia karena sifat lentur dan elastis seperti sutra sehingga tidak tercerai-berai lantaran sikap hidup yang independen, egosentris, dan nasionalisme sempit. Selanjutnya, adapun media sosial dapat mengakibatkan perubahan pada 6 unsur budaya, yaitu yang pertama, media sosial perubahan pada atau belief, nilai atau value, dan sikap atau attitude. Yang kedua ada pandangan dunia atau world view. Yang ketiga organisasi sosial. Yang keempat tabiat manusia atau human nature. Yang kelima orientasi kegiatan atau activity orientation. Dan yang keenam persepsi tentang diri sendiri dan orang lain atau perception on self and others. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Baik, adapun dampak positif dan dampak negatif penggunaan komunikasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dampak positifnya adalah kemudahan dalam mendapat informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi yang melebur batas jarak, ruang, dan waktu. Yang ketiga adalah mendukung peningkatan bisnis kreatif. Untuk dampak negatif sendiri, yang pertama ada cyberbullying, yang kedua ada unggahan kebencian, dan yang ketiga ada cybercrime. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Citra. Selanjutnya, Pancasila yang merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan juga haluan keselamatan bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan juga haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan juga kejayaan bangsa. Selanjutnya, kini permasalahannya adalah bagaimana cara memperdalam pemahaman, penghayatan, dan juga kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap nilai Pancasila dan kesaling keterkaitannya satu sama lain. Untuk kemudian bisa diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat.
Selanjutnya, dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diperlukan adalah apa yang disebut Kunto Wijoyo dengan proses radikalisasi Pancasila. Adapun radikalisasi Pancasila yang dimaksud yaitu pertama, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, yang ketiga, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Yang keempat, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal atau negara, menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ryan. Yang terakhir yaitu penutup. Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Pancasila sebagai dasar negara disebut pengalaman Pancasila secara objektif, sedangkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa disebut pengamalan secara subjektif. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.